Alhamdulillah. Aksel udah sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tadi siapa yang pertama kali datang ke kelas? Saya Bu. Bu. Paling rajin. Rajin. Silakan Fadlan dipimpin doa dulu biar pembelajaran kali ini kita berjalan dengan lancar. Amin. Silakan dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Aman Bu. Coba beri absen satu-satu ya. Adit ada? Sahal? Hadir. Satria? Hadir. Razik? Hadir. Wardan? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang masih ingat nggak? Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Fasha dulu, Fasha. Ibu Bapak, jadi pertumbuhan sama perkembangan ini sama-sama perubahan pada sel tubuh kita itu manusia kalau makhluk hidup. Cuma kalau pertumbuhan itu dia kualitatif, bisa diukur, terus dia reversible. Terus? Kalau perkembangan dia perubahan di tubuh makhluk hidup, tapi yang kuantitatif yang bersifat pematangan organ gitu-gitu, kedewasaan. Ada yang mau menambahkan? Saya cuma mau menambahkan di pertumbuhan Bu. Tadi benar yang kata Pasha itu penambahan volume, yang kurang mungkin penambahan volume itu penambahan panjang, terus volume, diameter dan secara fisik. Allah itu sudah menciptakan, menurunkan hujan ya berupa air, sudah menciptakan sinar matahari, ya, menciptakan tanah, yang kesemuanya itu mendukung untuk tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan baik, sehingga tumbuhan tersebut memberikan manfaat untuk manusia. Coba bayangkan kalau tidak ada tumbuhan, ya, banyak tumbuhan jadi sumber makanan untuk manusia, selain itu juga sebagai sumber oksigen. Jadi dengan pembelajaran ini diharapkan kita lebih meningkatkan rasa syukur, ya, bahwa Allah sudah menciptakan matahari, air, tanah. Selain itu juga mungkin nanti di antara kalian itu ada yang cita-citanya melanjutkan ke jurusan pertanian, ya, ahli pertanian. Di sana juga nanti dipelajari bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan hasil panen yang melimpah, ya. Untuk mengukur kemampuan awal kalian, silahkan dikerjakan soal pretest, ya, sebisanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Langsung dikerjakan aja.
hamparan padi di wilayah Subak Terbungkuk, Desa Timuhun, Kabupaten Klungkung, Bali. Kondisi tanaman padi milik petani setempat saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Puluhan hektar tanaman padi yang baru berumur 1 bulan mengering dan dipastikan gagal panen lantaran tidak mendapat pasokan air yang cukup. Bahkan saat ini sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Oke, dari video tadi ada yang mau bertanya nggak? Ya, Satria. Yang mau saya tanyain, pertanyaan pertama, mengapa dengan tidak adanya air tanaman tidak bisa tumbuh? Yang kedua, apakah ada indikasi awal akan terjadinya kekeringan atau gagal panen sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan? Ada yang bisa nanggapin pertanyaan Satria tadi? Yang pertama, kenapa dengan tidak ada airnya kok padinya bisa gagal panen? Adit. Karena pertumbuhan melakukan proses fotosintesis itu membutuhkan air untuk menghasilkan makanan, untuk tumbuhan itu sendiri membutuhkan air. Bukan air. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang nanggapin? Untuk mendapatkan solusinya, silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Sekarang silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin sudah dibagi kelompok ya. Ada 4 kelompok. Ada Pulau Sumatera. Kemarin ketuanya siapa? Amas. Pulau Jawa. Kasya ya? Hafid bu. Kalau dari yang pertanyaannya itu faktor penyebab masalah faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan dan perkembangan pada tumbuhan eksternal lain. ada kan? Tadi kan saya supaya itu pakai caranya. Iya guys. Oh ini nutrisi utara. Yang apa nih? Suhu doang. Itu satu. Masalahnya eksternal Pak. Bukan satu buat. Proses bisa lagi sekolah. Namanya nutrisi sebagai dalam proses mulai sendiri. pH ini kita lihat di sini dia keburu itu makanya keburu merah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang yang sekarang ini saya bakal ngejelasin tentang apa yang udah kami rundingkan selama 20 menit. Nah, jadi selama yang tadi kita nonton tentang permasalahan di Klungkung, puluhan hektar tanah tanaman di wilayah Subak Timur, Kecamatan Bajangkan, Kabupaten Klungkung kekeringan. Ternyata tanaman ini baru berumur 1 bulan tapi nggak mendapat pasokan air. Nah, permasalahannya itu gampang sebenarnya. Kalau misalnya sini kan apa sih fakta-fakta yang salah nih di desa ini? Pertama, yaitu gagal panen. Ini fakta-faktanya gagal panen. Terus puluhan hektar padi yang masih berumur 1 bulan itu udah mengering. Nah, dan dipastikan gagal panen. Penyebab dari gagal panen itu sebenarnya yang kita lihat ya, itu kurangnya pasokan air, hujan tidak kunjung turun, habis itu suhu lingkungan, dan mungkin jenis tanahnya yang kurang baik. Nah, tapi ada faktor yang mempengaruhi selain ketiga elemen tadi, yaitu ternyata ada unsur hara, suhu, kelembapan, sama pH. Ada yang menanggapin kelompok lain? Ada yang bertanya? Ya, Satria. Oh iya, silakan. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tadi kan dikatakan bahwa curah hujan kan ya? Iya, curah hujan. Sedangkan pada zaman sekarang ini, pada era yang modern ini, curah hujan ini sangat tidak tentu ya. Sekarang silakan bagi kelompok yang merasa LKPD-nya dievaluasi lagi, diperbaiki, dilengkapi berdasarkan tadi presentasi, kemudian
Pertama itu adalah Air. air. Sedangkan air itu karena tidak ada air, maka tumbuhan padi tersebut tidak tumbuh dengan baik. Akhirnya akan diprediksi akan gagal panen. Sedangkan fungsi air itu untuk salah satunya untuk bahan fotosintesis, di mana fotosintesis itu menghasilkan makanan-makanan itu nanti berperan ketika untuk pembentukan organ-organ ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan itu ya. Selain itu kan juga sebagai zat pelarut unsur hara ya. Ya, itu yang dilihat solusinya. Kalau solusi yang sudah misalnya sudah terjadi, mungkin tadi membuat irigasi air, atau kalau misalnya tidak irigasi berarti membuat apa? Sumur bor. Sumur. Dari pembelajaran tadi dari awal dari masalah, kemudian dari hasil diskusi dan presentasi, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Siapa yang mau menyimpulkan? Yang mau menyimpulkan? Silakan dari awal. Ya, Zafran. Dari yang saya simpulkan, ternyata seperti yang saya simpulkan, kayak seperti tanaman tumbuhan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ternyata memiliki faktor-faktor yang penting, yang ternyata kita ini nggak luput, kita ini luput dari masalah itu. Nah, dari juga kita belajar ternyata air bahkan sampai asam tanah itu ternyata sangat berpengaruh. Jadi petani itu nggak boleh asal-asal nanam aja. Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian dari awal sampai sesi kesimpulan ini, silakan kerjakan post test. Sudah selesai langsung dikumpulkan aja ya. Alhamdulillah sudah selesai sampai post test. Gimana perasaan kalian belajar semua? Jadi buat greenpeace Bu. Ya, saya jadi ngantuk Pak. Ngantuk nggak? Enggak Bu. Tapi kalau misalnya ada dari pelajaran seperti ini membuat kita tuh bersemangat. Wah. Alhamdulillah, tadi berdasarkan pengamatan ini tadi, semuanya sudah baik, melakukan diskusi kelompoknya sudah bagus, presentasinya sudah bagus, menanggapi temannya ketika pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bertemu lagi di pembelajaran pertemuan selanjutnya. Nanti kalian siap-siap untuk ulangan. Ulangan dari yang pertama ya, yang perbedaan pertemuan. Oke, Bu, siap. Kemudian yang percobaan, kemudian sampai yang faktor internal dan eksternal. Sebelum ditutup, silakan